siap. Selamat siang Pak Mahrus. Oke, selamat siang Pak Nasrul. Oke, Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini. Saya lihat dari Pak Mahrus kok wajahnya sedikit suram Pak. Kenapa Pak? Iya, gini Pak Nasrul. Untuk dalam 2 hari ini saya merasa gimana gitu Pak Nasrul. Saya dalam mengajar di kelas Kulina itu agak ke dalam. kelihatannya ada masalah, sehingga kemarin saya mencoba untuk mencari seorang yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan saya. Dan saya ingat, oh saya punya rekan Pak Nasrul ini. Saya berharap nanti Pak Nasrul bisa membantu saya untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya di kelas gitu Pak Nasrul. Oke, seperti itu Pak ya. Oke, kira-kira Pak Mahrus Ali, setelah jenengan bisa bertemu dengan saya, kemudian harapan apa kira-kira yang akan jenengan eh, inginkan setelah bertemu dengan saya ini? Kayaknya saya tadi kok hilang sebentar ya. Oke, jadi gini Pak Nasrul, harapan saya dengan kita ngobrol pada siang hari ini, walaupun dengan waktu yang singkat, untuk selanjutnya, untuk ke depan, saya dalam mengajar nanti bisa membuat siswa yang saya ajar itu antusias dalam kegiatan pembelajaran Pak Nasrul. Jadi mereka tidak bosan, mereka tidak bermain sendiri, tidak memperhatikan saya sebagai guru gitu. Jadi mereka antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Nasrul. Oke, seperti itu Pak Mahrus Ali ya. Eh, Kemudian Pak Mahrus Ali, eh, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, eh, kira-kira permasalahan apa sih Pak, yang sehingga membuat jenengan merasa gelisah, merasa sedih, merasa khawatir itu Pak? Jadi gini awalnya Pak Nasrul, untuk hari Senin kemarin saya kan ada kelas di 11.3. Nah, kebetulan pada waktu itu materi saya adalah tentang pernikahan dalam Islam Pak Nasrul. Karena saya mengajar, awalnya saya memberikan ceramah kepada anak-anak, terus saya mencoba untuk menayangkan slide materi tentang pernikahan dalam Islam kepada anak-anak. Tapi saya merasa respon anak-anak itu kelihatannya mereka merasa bosan gitu Pak Nasrul. Kadang mereka ada yang ngobrol sendiri, ada yang bercanda dengan temannya, sehingga saya merasa pada waktu mengajar itu saya kurang sukses Pak Nasrul. Oh, seperti itu. Lah, kira-kira Bapak Mahrus Ali sudah pernahkah menelusuri suatu permasalahan tersebut, Pak? Kemarin saya sudah mencoba sharing dengan teman saya Pak Nasrul, kenapa murid-murid itu bisa merasa bosan. Akhirnya atas dari masukan dari teman-teman juga, kelihatannya metode mengajar saya Pak Nasrul yang kurang sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak. Mungkin anak-anak bosan kalau untuk tingkat SMA itu diceramai gitu Pak Nasrul. Oh, seperti itu, Pak Mahrus ya. Eh, Menurut pengamatan dari Pak Mahrus tadi, Pak ya, mengapa sih anak saat ini kok sangat mudah sekali untuk eh, bisa mengikuti pelajaran jenengan selaku sebagai guru PA ini, Pak? Eh, dari hasil pengamatan saya melihat anak-anak ini kan anak zaman sekarang Pak Nasrul ya, berbeda sekali mungkin dengan pada waktu kita waktu sekolah. Kalau anak sekarang kan sudah identik dengan teknologi Pak Nasrul, mereka sudah terbiasa dengan media sosial, sehingga kalau pembelajaran yang dilakukan di kelas seperti yang saya terapkan pada hari Senin kemarin dengan berceramah hanya menayangkan slide PPT tentang materi, mereka kelihatannya punya kecenderungan untuk bosan Pak Nasrul. Jadi mereka itu kelihatannya, oh kok kurang menarik pembelajarannya. Jadi mereka kurang kurang antusias. Oh, seperti itu Pak Mahrus ya.
Mohon maaf Mbak Frus, mungkin kita juga sedikit terganggu ya. Kita sedikit terganggu dengan di room sebelah ya, karena tadi saya juga sedikit apa ya eh, kesulitan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Markus. Oke, nggak apa-apa. Tapi dari sini saya mencoba untuk benar-benar mendalami atas apa yang jenengan sampaikan dan yang jenengan rasakan ini. Oke, kemudian selanjutnya Pak Markus. Saya ya ini kan di akun ini dua-duanya. Nah, ini tadi kalau yang di main room ini bersuara bocor ke yang sebelah di punya saya. Live aja. Oh, ini baik-baik. Oke. Eh, Apa gini aja Pak Nasrul Nah, ya, saya tidak kita bisa juga live dari main room ya. tidak bisa direkam. iya, iya Pak. Apa seperti itu saja, tak, Pak? Iya, saya coba untuk live Pak. Apa biar tidak terganggu kalau. Salin link Iya. ada nanti. Salin link yang mana, Pak? Aduh. Oke Pak Nasrul, saya sudah keluar dari Ya. main room. Bu Lina, Oke, kita lanjutkan, Pak. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, eh, kemudian kondisi ideal, Pak ya. Kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari murid eh, yang mengalami permasalahan tersebut, Pak? Yang menjadi keinginan dan harapan saya Pak Nasrul bahwa anak-anak yang kelihatannya merasa bosan, terus tadi bermain, kurang antusias, ngobrol dengan temannya. Harapan saya mereka begitu saya menjelaskan tentang materi, menerangkan, melakukan kegiatan pembelajaran, mereka antusias mengikuti kegiatan Pak Nasrul. Karena menurut saya materi ini juga sangat penting bagi mereka, sehingga mereka kalau benar-benar fokus nanti akan bisa untuk mengikuti materi dengan baik dan ini pasti akan bermanfaat dari mereka. Seperti itu harapan saya Pak Nasrul. Oke, baik, baik sekali, Pak. Harapan yang jenengan inginkan terkait dengan permasalahan yang jenengan hadapi ini. Kemudian, Pak Mahrus, apakah yang jenengan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada murid tersebut, Pak Mahrus? Jadi gini Pak Nasrul, kemarin saya sudah mencoba untuk mengobrol dengan teman-teman, terutama yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman yang banyak. Ternyata yang menjadi kendala saya, yaitu metode saya yang kelihatannya tidak relevan dengan zaman sekarang Pak Nasrul. Sehingga saya dalam waktu ke depan untuk pertemuan selanjutnya harus mengubah metode mengajar saya. Jadi kalau yang selama ini saya lakukan Pak Nasrul, itu fokus utamanya itu pada saya sebagai seorang guru. Ternyata setelah mengobrol dengan teman-teman, ternyata pembelajaran yang bagus sekarang adalah berpusat pada siswa. Jadi yang aktif itu siswanya, seperti itu Pak Nasrul. Oh, seperti itu. Berarti pengalaman dari yang jenengan lakukan pada saat ini itu belum pernah menemukan metode yang cocok dan pas untuk permasalahan jenengan ini, Pak ya. Iya betul Pak Nasrul. Untuk yang terutama yang hari Senin kemarin, kelihatannya saya perlu untuk merubah cara mengajar saya. Karena saya untuk kemarin cuma dua metode itu saja, metode ceramah dan hanya menampilkan slide PPT itu saja Pak Nasrul. Oke. Kemudian Pak Mahrus, kira-kira skala prioritas, skala prioritas dalam pencapaian belajar jenengan itu berapa persen Pak Mahrus? Prioritas Un- pencapaian tujuan dari pembelajaran jenengan. Untuk yang kemarin Pak Nasrul, untuk yang pertemuan pertama hari Senin kemarin itu kalau saya keberhasilan pembelajarannya saya kira cuma sekitar 50% Pak Nasrul dari skala 100. Nah, yang menjadi harapan saya nanti setelah kita ngobrol, nanti saya mendapatkan pencerahan, saya punya harapan untuk keberhasilan pengajaran saya di kelas itu meningkat paling tidak nanti di angka 90 sampai 95% Pak Nasrul. Sehingga anak-anak
antusiasnya bisa kembali lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali Pak Mahrus ya. Jadi eh, skala prioritas tujuan pembelajaran jenengan itu sudah hampir mencapai titik eh, penuntasan suatu permasalahan tersebut. Kemudian Pak Mahrus, strategi Pak Mahrus ya. Kita berbicara dengan strategi. Kira-kira strategi yang akan jenengan gunakan untuk mencapai suatu tujuan yang jenengan rencanakan itu strategi yang seperti apa Pak Mahrus? Kemarin juga saya mencoba Pak Nasrul untuk apa namanya mengikuti pelatihan yang ada di PMM Pak Nasrul terkait dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya mendapatkan gambaran Pak Nasrul. Saya akan menerapkan strategi metode pembelajaran diskusi dan demonstrasi Pak Nasrul. Jadi kebetulan materi saya kan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, mereka untuk langkah pertama akan saya ajak untuk melakukan diskusi terkait dengan permasalahan seputar pernikahan. Setelah itu, kalau mereka benar-benar sudah menguasai materi Pak Nasrul, untuk metode kedua yang akan saya terapkan adalah metode demonstrasi berupa bermain peran Pak Nasrul. Sehingga salah satu materi dari pernikahan dalam Islam tersebut ada materi yang yaitu proses ijab dan kabul, sehingga mereka nanti akan bermain peran, melakukan secara langsung, mendemonstrasikan secara langsung proses akad nikah itu sendiri Pak Nasrul. Jadi ada yang jadi mempelai wanita, ada yang menjadi mempelai pria, ada yang menjadi penghulu, ada yang menjadi wali, dan 2 orang saksi. Dan sehingga harapan saya pembelajarannya menjadi menarik Pak Nasrul, sehingga antusias anak-anak yang saya ajar itu meningkat. Oh, seperti itu. Baik sekali Pak Mahrus ya. Eh, kemudian Pak Mahrus, eh, kira-kira komitmen yang eh, Bapak Mahrus lakukan untuk membuat eh, rencana aksi yang jenengan sampaikan tadi itu seperti apa komitmennya? Jadi gini, karena saya kemarin sudah punya niat, itikat untuk pertemuan selanjutnya, pembelajaran saya harus lebih baik dari yang pada yang hari Senin kemarin. Saya berkomitmen setelah ini saya akan menyiapkan Pak Nasrul untuk metode dan cara strategi pembelajaran untuk yang pertemuan selanjutnya, dengan menyiapkan seluruh materi ajar, seluruh bahan presentasi dan lain sebagainya, sehingga di minggu depan pada waktu pertemuan yang kedua mereka akan bisa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu yang menjadi komitmen saya Pak Nasrul. Jadi mempersiapkan materi dan metode pembelajaran sebaik mungkin sehingga pada waktu minggu depan saya mengajar di kelas semuanya sudah siap. Oke, baik sekali Pak Mahrus ya. Kemudian selanjutnya Pak Mahrus, kira-kira bagaimana tindak lanjut jenengan setelah kita melakukan berdiskusi seperti ini? Setelah kita melakukan coaching seperti ini, tindak lanjut jenengan seperti apa? Oke, jadi untuk minggu depan saya akan praktekkan untuk merubah metode mengajar saya. Dari awalnya ceramah monoton, saya rubah menjadi berdiskusi dan bermain peran. Di akhir pembelajaran Pak Nasrul, saya nanti akan mencoba mengevaluasi anak-anak. Bagaimana capaian pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang saya ajarkan. Kalau kemarin saya evaluasi untuk yang pertemuan pertama itu sekitar 50-60% capaian pembelajaran pemahaman anak-anak Pak Nasrul. Makanya untuk harapan besar saya untuk pertemuan kedua nanti itu bisa meningkat. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, pemahaman anak-anak terkait dengan materi ini bisa mencapai 90 sampai 95%. Dan nanti saya akan evaluasi lagi. Kalau memang dirasa masih kurang, saya harus mencari strategi atau metode lain sehingga anak-anak itu antusiasmenya bisa meningkat. Saya juga punya gambaran yang lain Pak Nasrul.
kalau misalkan di minggu depan itu masih belum berhasil, saya kemarin juga sudah mengobrol dengan guru seni budaya. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi. Jadi kebetulan kemarin saya berada di samping kelas. Di kelas tersebut uh, pelajaran seni budaya itu mengembangkan yang namanya pembelajaran untuk mendesain setting panggung dan resepsi Pak Nasrul. Nah, saya punya pikiran, wah ini bagaimana kalau saya hubungkan dengan pelajaran PAI untuk guru seni budaya menyiapkan resepsi setting panggungnya dan saya menyiapkan untuk akad nikahnya. Jadi seperti itu tindak lanjut yang saya lakukan Pak Nasrul. Oke, suatu bentuk kolaborasi yang luar biasa, Pak. Ya, berarti yang akan jenengan terapkan ini ya. Jadi jenengan berkolaborasi dengan guru seni budaya yang di mana dalam pelajaran seni budaya tersebut ada materi tentang dekorasi dan setting panggung seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Eh, Pak Mahrus, kemudian selanjutnya Pak Mahrus, setelah kita eh, melakukan coaching ini ya kira-kira apa sih Pak Mahrus yang membuat jenengan itu eh, bertahan menjaga komitmen jenengan ini sehingga nantinya komitmen jenengan ini nanti bisa benar-benar terrealisasi seperti itu Pak Mahrus. Jadi gini Pak Nasrul, karena saya menganggap kalau apa namanya pembelajaran saya itu monoton sehingga anak-anak itu kurang antusias, saya merasa yang saya lakukan itu kurang berhasil Pak Nasrul. Sehingga saya punya komitmen untuk merubah gaya mengajar saya, metode mengajar saya, sehingga anak-anak antusiasmenya meningkat dan yang menjadi komitmen saya ini pembelajaran harus berpusat pada murid Pak Nasrul sehingga semuanya akan tertuju pada murid sehingga mereka bisa apa namanya antusias dalam kegiatan pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga mereka juga punya pemahaman yang baik tentang materi sehingga itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk pada waktu mereka dewasa nanti. Jadi seperti itu Pak Nasrul. Oke, seperti itu Pak Mahrus ya. Mudah-mudahan saja Pak Mahrus apa yang jenengan rencanakan itu nanti bisa berjalan sesuai dengan lancar. Dan mohon maaf Pak Mahrus karena kita juga terbatas dengan waktu karena ini eh, jam istirahat juga sudah habis, kita juga harus eh, masuk ke ruang kelas kita masing-masing. Maka untuk pertemuan ini saya kira cukup sampai di sini dan suatu saat nanti akan kita sambung lagi. Seperti itu Pak Mahrus ya. Baik Pak Nasrul, saya juga pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Nasrul sudah bersedia untuk kita ngobrol bersama dan yang menjadi harapan apa yang saya ceritakan tadi bisa terwujud dan semuanya nanti bisa kembali kepada peserta didik itu sendiri Pak Nasrul. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, seperti itu Pak Mahrus ya. Sampai berjumpa di lain waktu Pak Mahrus ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam Pak Mahrus Ali. Iya Pak Mahrus. Bag- Oh, Bagaimana kabar Pak Nasrul sore hari ini? Alhamdulillah Pak Mahrus untuk kondisi fisik, Alhamdulillah masih sehat-sehat. Tapi di sini saya juga eh, ada sedikit permasalahan Pak Mahrus yang saya hadapi di hari ini tadi Pak Mahrus. Oh iya, jadi saya juga dari awal tadi juga merasa ini kira-kira Pak Nasrul kok wajahnya kok agak murung, kira-kira kok kira punya permasalahan yang besar gitu Pak Nasrul. Baik, karena waktu kita singkat Pak Nasrul, apa yang menjadi harapan untuk coaching kita hari ini, percakapan kita hari ini Pak Nasrul, apa yang menjadi harapannya, yang menjadi tujuan kita ngobrol hari ini Pak Nasrul? Jadi gini Pak Mahrus ya, harapan dan tujuan saya eh, bisa berinteraksi dengan jenengan, kita bisa sharing dengan jenengan ini agar suatu permasalahan yang saya hadapi, terutama dalam menghadapi siswa saya ini itu bisa
teratasi dan bisa terselesaikan Pak Mahrus. Karena kalau saya selalu merasakan seperti ini, itu saya merasakan bahwasanya saya itu masih belum bisa gagal, istilahnya gagal dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak Mahrus. Oke, baik Pak Nasrul. Jadi dapat saya simpulkan bahwa inti percakapan kita itu Pak Nasrul ingin menjadi guru yang sukses dalam mengajar siswa-siswinya sehingga nanti Pak Nasrul bisa dengan mudah untuk memberikan kegiatan pembelajaran gitu Pak Nasrul ya. Iya, Tadi benar sekali. gini Pak Nasrul, eh, jenengan menyampaikan bahwa eh, ada perasaan dari Pak Nasrul itu kurang sukses dalam mengajar. Kira-kira ada permasalahan apa Pak Nasrul? Iya, Pak Mahrus. Jadi gini, Pak Mahrus ya. Eh, ada beberapa siswa saya, Pak Mahrus, itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya itu kurang antusias, Pak Mahrus. Jadi eh, murid tersebut itu merasa sulit sekali untuk kita ajak untuk melakukan kegiatan pembelajaran PJOK, terutama pada saat kita melakukan praktek di luar kelas, Pak Mahrus, seperti itu. Kalau dalam kegiatan pembelajaran di ruang kelas, anak tersebut juga masih semangat untuk mengikuti, tetapi kalau posisinya berada di luar kelas pada saat praktek, anak-anak tersebut itu sangat apa ya, enggan sekali untuk mengikuti tersebut, Pak Markus. Oh, jadi seperti itu Pak Nasrul ya. Pada waktu di kelas anak mungkin bisa masih semangat karena mungkin mereka berada di ruangan yang nyaman. Tapi begitu sudah di luar karena Pak Nasrul kan mengajar PJOK, jadi secara tidak langsung sebagian besar kan harus ada di luar dan dari Iya, mereka Pak. ada yang kurang nyaman seperti itu Pak Nasrul ya. Iya. Oke, baik Pak Nasrul. Kira-kira apa yang menyebabkan beberapa murid Pak Nasrul tadi kurang antusias Pak Nasrul kalau mereka itu melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK di luar kelas Pak Nasrul? Oke. Jadi gini, Pak ya. Kebetulan di sini ada dua anak, Pak, yang sangat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pelajaran PJOK tersebut. Yang satu itu adalah anaknya itu tipikal anak yang manja, Pak. Ya bisa dikatakan, nggih, mohon maaf, itu adalah anak mama, ya, anak mama, dan dianya itu eh, sangat males sekali kalau diajak berada di lapangan, kemudian situasi kondisi di luar itu juga sangat terik. Nah, dianya itu sangat eh, enggan dan merasa males lah, capek kan seperti itu. Apalagi pada saat melakukan aktivitas olahraga, kemudian keluar keringat juga sehingga membuat seragam olahraganya itu basah. Dianya itu juga merasa bagaimana ya, nggak senang seperti itu Pak Mahrus. Kemudian untuk yang siswa yang kedua ini Pak Mahrus ya, eh, dianya itu apa ya, termasuk keluarga yang broken home Pak ya, keluarga yang broken home, kemudian di rumah juga dianya itu jarang dapat perhatian dari orang tuanya, kemudian kalau malam itu tidurnya juga terlalu malam, sehingga pada saat di pagi harinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah itu sangat males sekali, Pak. Dan apalagi pada saat saya ajak praktek di tengah lapangan, dianya itu lebih memilih di ruang kelas saja seperti itu. Karena mungkin di waktu itu, di kesempatan itu, dianya itu eh, mending di ruang kelas untuk melakukan tidur seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu Pak Nasrul ya. Jadi Pak Nasrul pasti punya eh, dua permasalahan yang ada di dua siswa tersebut. Yang pertama tadi karena eh, ada anak yang eh, merasa manja karena Manja. anak mama istilahnya. Jadi kalau harus di luar kelas atau di lapangan takut panas, takut hitam dan sebagainya. Dan yang kedua ya ini memang
anak yang berasal dari keluarga yang broken home Pak Nasrul ya. Jadi Iya, benar sekali, Pak. sering tidur larut malam sehingga pada waktu sekolah itu anak yang kedua ini masih mengantuk sehingga mereka lebih nyaman di kelas untuk melanjutkan tidurnya gitu Pak Nasrul ya. Iya, benar Oke. sekali, Pak. Baik Pak Nasrul, yang selama ini yang sudah Pak Nasrul lakukan untuk mengatasi kedua siswa tersebut, kira-kira yang sudah dilakukan Pak Nasrul itu apa? Oke. Eh, di sini yang sudah pernah saya lakukan, Pak, ya saya juga sudah berusaha untuk yang pertama adalah membujuk anak tersebut, merayu anak tersebut agar mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di eh, luar kelas dan di pembelajaran di ruang kelas tersebut saya juga berusaha untuk memberikan suatu permainan-permainan di mana permainan tersebut itu adalah yang biasanya permainan tersebut sangat disukai oleh anak-anak seusianya, Pak. Lah, tetapi di situ yang saya lakukan ternyata masih belum bisa menemukan eh, pemecahan permasalahan tersebut, Pak. Ya, dengan padahal teman-teman yang lainnya itu juga sudah sangat senang sekali dan antusias sekali untuk melakukan permainan tersebut. Tetapi anak dari dua anak tersebut itu malah memilih untuk berteduh mencari tempat yang tidak terkena sinar matahari. Intinya dia lebih memilih duduk-duduk di bawah pohon seperti itu, Pak. Nah, dari situ saya juga sudah berpikiran ternyata apa yang sudah saya lakukan ini masih belum menemukan hasil yang maksimal seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu Pak Nasrul. Nah, padahal kalau saya melihat yang sudah dilakukan oleh Pak Nasrul ini sudah luar biasa. Nah, kalau anak zaman sekarang, kalau setelah selesai kegiatan pembelajaran, terus dikasih permainan sesuai dengan bakat dan minat mereka, itu sebenarnya itu juga sudah mengasihkan bagi mereka. Dan ternyata menurut Pak Nasrul itu masih kurang berhasil. Oke, jadi selanjutnya Pak Nasrul, rencana aksi yang akan Pak Nasrul lakukan adalah yang seperti apa untuk melihat atau mengatasi dua siswa jenengan tadi yang masih belum mempan, yang sudah Pak Nasrul rayu, sudah dikasih permainan yang menyenangkan, ternyata masih belum berhasil. Yang akan Pak Nasrul lakukan selanjutnya kira-kira apa Pak Nasrul? Jadi gini, Pak, rencana yang akan saya lakukan nanti yang pertama saya adalah berkoordinasi terlebih dahulu, Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan wali murid tersebut, Pak. Ya, apabila dari dua rencana saya ini masih belum bisa menemukan eh, titik hasil, maka saya juga akan mengajak meminta bantuan teman saya. Kebetulan teman saya itu adalah seorang psikiater yang mana eh, beliaunya juga pasti paham bagaimana eh, memecahkan suatu permasalahan terkait dengan siswa saya ini, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Saya berikan apresiasi untuk aksi atau rencana aksi yang Pak Nasrul canangkan. Saya tadi mencatat ada tiga Pak Nasrul, ya. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua akan mencoba untuk memanggil wali murid untuk mengatasi permasalahan si anaknya tadi. Nah, dan kalau itu dirasa masih kurang Pak Nasrul, wah luar biasa Pak Nasrul punya teman guru psikiater untuk mengatasi kedua siswanya Pak Nasrul tadi. Nah, untuk yang paling memungkinkan Pak Nasrul dalam waktu dekat ini dari ketiga rencana yang Pak Nasrul lakukan tadi, yang paling memungkinkan yang mana Pak Nasrul untuk Eh, dilakukan dalam waktu dekat ini? yang paling memungkinkan, Pak, yang saya lakukan dalam waktu dekat itu tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu, Pak. Saya mencoba menjelaskan kepada kepala sekolah saya, kemudian nanti eh, apa namanya dari kepala sekolah itu memberikan apa ya istilahnya ya memberikan jalan keluar seperti apa nanti dan yang nantinya itu akan saya lakukan, Pak. Seperti itu, Pak.
Ya, jadi saya sangat setuju dengan Pak Nasrul. Jadi karena kita di sana sebagai guru, tentunya yang paling berwenang untuk memberikan keputusan adalah Bapak Kepala Sekolah. Itu luar biasa kalau menurut saya eh, apa yang bisa Pak Nasrul lakukan. Kalau nanti itu sudah dilakukan Pak Nasrul, kira-kira dukungan apa? Waduh, Pak Mahrus, sepertinya Oke, ada kendala tadi Pak Mahrus. oke, nggak apa-apa. Tadi sudah tersimpan atau bagaimana Pak Nasrul? Sebentar ini eh, kita lanjutkan terlebih dahulu Pak Mahrus karena ini posisinya juga masih di rekod Pak Mahrus. Oh gitu. Ya, Oke, baik Pak Nasrul. Kita lanjutkan. Dari rencananya Pak Nasrul untuk yang pertama tadi adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan siswanya yang kurang antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari situ Pak Nasrul, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Nasrul lagi untuk mengatasi siswa Pak Nasrul tersebut? eh, kalau menurut saya, Pak, yang bisa mengatasi suatu permasalahan ini juga itu adalah dari wali kelas, Pak, atau bisa dikatakan sebagai rekan sejawat saya, Pak, ya, karena yang benar-benar mengetahui kondisi anak tersebut dan bagaimana cara untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut itu adalah dari pihak wali murid atau mohon maaf wali kelas yang bisa memecahkan itu adalah dari pihak wali kelas dan nanti saya juga akan berkolaborasi kemudian kita sering sharing terkait bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan tersebut seperti itu Kak. Iya, jadi luar biasa Pak Nasrul. Jadi selain berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan apa nanti yang akan menjadi keputusan kepala sekolah, dan yang kedua Pak Nasrul juga sudah luar biasa nih kalau menurut saya sudah mencoba untuk berkolaborasi terutama dengan wali kelas. Tentunya wali kelas ini yang paling mengerti dengan kondisi dua siswa tersebut, ya, yang menjadi permasalahan Pak Nasrul selama ini. Oke, baik Pak Nasrul, karena waktu kita sangat terbatas, untuk harapannya Pak Nasrul nih, setelah melakukan itu semua, berapa lama yang Pak Nasrul butuhkan target waktunya sehingga siswa yang bermasalah tadi kurang antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK ini bisa teratasi Pak Nasrul. Oke, target saya Pak, target saya itu adalah mm, maksimal Pak, maksimal itu adalah dengan tempo 2 minggu Pak, ya karena biasanya saya itu untuk pelajaran PJOK 1 minggu itu saya menerapkan di ruang kelas. Yang kita bahas adalah terkait dengan materi kita, kemudian eh, di minggu selanjutnya itu adalah baru kita menerapkan praktek di lapangan. Jadi eh, nanti target saya adalah dalam waktu 2 minggu tersebut anak tersebut sudah benar-benar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK di lapangan dan sangat antusias sekali Pak dalam mengikuti praktek pembelajaran PJOK di lapangan tersebut Pak. Oke, baik Pak Nasrul, dari yang Pak Nasrul sampaikan tadi, yang menjadi rencana aksi Pak Nasrul adalah yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Begitu Pak Nasrul, ya? Iya benar sekali Pak. Iya. Untuk selanjutnya Pak Nasrul, apa nih yang menjadi komitmen Pak Nasrul sehingga pengen sekali membuat siswanya yang bermasalah tadi eh, supaya bisa antusias kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Nasrul. Oke, jadi gini Pak Mahrus ya, komitmen saya adalah eh, bagaimana siswa-siswi saya itu benar-benar bisa melakukan kegiatan pembelajaran PJOK ini sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian saya juga bisa eh, mencari bibit-bibit atlet, kemudian saya bisa menggali
bakat dari siswa saya tersebut sehingga nantinya untuk kegiatan pembelajaran PJOK itu saya benar-benar bisa menemukan seorang atlet yang dari lembaga saya, Pak. Dan alhamdulillah kemarin juga dari lembaga saya juga sudah mewakili beberapa event di kabupaten terkait dengan eh, olahraga prestasi yang kita ikuti. Seperti itu, Pak. Luar biasa Pak Nasrul. Jadi harapannya yang Pak Nasrul sangat mulia. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Pak Nasrul itu semuanya bisa terwujud sehingga siswa-siswinya bisa menjadi siswa yang berprestasi. Untuk Pak Nasrul selanjutnya, kira-kira seperti apa tindak lanjut yang akan Pak Nasrul lakukan dari semua rencana dan rencana implementasi yang Pak Nasrul sudah rencanakan tadi. Untuk tindak lanjutnya seperti apa Pak Nasrul? Oke, jadi gini Pak Mahrus ya, untuk tindak lanjut saya itu adalah saya benar-benar akan melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari kepala sekolah saya, kemudian apa yang masukan apa yang diberikan oleh pihak wali murid, mohon maaf wali kelas kepada saya, sehingga nantinya saya juga akan menerapkan apa yang diberikan oleh baik itu kepala sekolah dan wali kelas tersebut sehingga nantinya eh, saya bisa benar-benar menguasai dan menyelesaikan suatu permasalahan ini sehingga ke depannya anak-anak itu juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK ini. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk mengupgrade pengetahuan saya, mengupgrade bagaimana cara model pembelajaran saya sehingga nantinya anak-anak juga tidak merasa bosan, akan merasa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK ini. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak Nasrul apa yang menjadi harapan dan rencana Pak Nasrul sebagai tindak lanjut dari apa yang kita lakukan hari ini, kita ngobrol hari ini, semuanya semoga itu semuanya bisa terwujud Pak Nasrul. Oke, karena kita dibatasi waktu Pak Nasrul, Iya. dari yang kita obrolkan hari ini, kita melakukan percakapan. Apa yang kira-kira Pak Nasrul dapat simpulkan dari percakapan kita hari ini, Pak Nasrul? Oke, jadi gini Pak Mahrus, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali atas waktu yang diberikan oleh Pak Mahrus untuk saya, sehingga dari sini, dari apa yang kita lakukan ini, saya sedikit lega Pak, ya, sedikit lega terhadap saya mengatasi suatu permasalahan saya ini, eh, yang mana nantinya saya juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar kegiatan pembelajaran saya itu bisa menarik dan menjadi lebih menyenangkan untuk anak-anak saya ini. Terima kasih Pak Mahrus ya, karena Oke, apa yang jenengan berikan kepada saya pada saat ini itu eh, membantu untuk memecahkan suatu permasalahan saya ini Pak Mahrus. oke, baik Pak Nasrul, saya tunggu kabar baliknya untuk minggu depan. Apa yang menjadi harapan Pak Nasrul, semoga semuanya dapat terwujud dan saya sangat menunggu untuk kita ngobrol lagi, tentunya dengan suasana yang berbeda, dengan wajah cerianya Pak Nasrul. Mungkin Oke. sampai di sini saja Pak Nasrul. Saya akhiri, semoga apa yang menjadi harapan kita itu semuanya kembali kepada peserta didik kita itu. Ya, akhiri, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.